Mungkin nanti kita akan sama-sama belajar ya. Jadi sama-sama belajar. Mungkin teman-teman juga di sini nanti ada mungkin yang sudah melakukan dan ada mungkin yang nanti baru mau melakukan ya seperti itu ya. Nah, harapan kami tentunya bahwa nanti dari hasil kita belajar seperti ini, teman-teman sudah langsung bisa action ya, bisa action, bisa melakukan supaya nanti dari hasil yang teman-teman lakukan, teman-teman nanti memperoleh banyak insight ya, banyak ilmu-ilmu baru seperti itu yang bisa dikembangkan. Nah, jadi memulai itu tidak harus selalu berpikir bahwa kita mulainya tiba-tiba langsung besar ya, tapi mulainya secara bertahap. Nah, saya coba untuk menampilkan materi yang kita nanti sama-sama belajar ya. Oke, materinya sudah mungkin muncul atau belum di layar? Udah, Pak. Sudah, Sudah ya? Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, kalau sudah, mari sama-sama kita belajar. Jadi tidak ada yang lebih pintar di sini ya, selain kita semua ya. Jadi kita semua ini merupakan orang-orang hebat ya sebenarnya. Nah, coba kita bedah satu persatu dan semoga nanti dari hasil bedah kita, teman-teman bisa kemudian mengimplementasikannya langsung. Nah, jadi jangan sampai nanti kita sudah ikut Zoom meeting seperti ini, malah teman-teman tidak fokus. Nah, harapan saya semua fokus. Ini tidak lama ya, nanti kita diskusi setelah ini. Jadi saya materinya tidak lama supaya nanti kita diskusinya lebih banyak. Ya, jadi tolong disimak baik-baik. Nanti mungkin dirasa ada yang perlu untuk ditanyakan, perlu mungkin ada yang kurang jelas seperti itu. Nanti silahkan, monggo ditanyakan setelah saya menyampaikan materinya. Oke, jadi tema kita bagaimana kemudian menaklukkan bisnis online. Jadi bisnis itu banyak ya teman-teman. Baik bisnis yang bentuknya fisik, yang terlihat seperti itu, atau bisnis yang bentuknya tidak terlihat. Nah, hari ini kita masuk kepada era revolusi industri 4.0. Nah, di mana pada era ini, Pak, teman, lalu maaf, materinya nggak terlihat. oh, yang lain tidak terlihat juga. Iya, Pak. Nggak Iya, mungkin. Pak, tidak terlihat, Pak. Waduh, Tadi terlihat, tapi ini ganti jadi layar monitor, Pak, lalu. oh alah, sorry. Oh, berarti dia dia nggak ini ya. Kalau sekarang terlihat tidak ya? Terlihat, Tadi, Pak. Pak. Sekarang Lihat, terlihat. Pak. Oh, oke. Sebentar. Ya, kalau gitu, ini saya pikir, oke, ya. Kalau sekarang masih terlihat, Bisa, Pak. Iya, Pak. Iya. masih ya. Oke. Nah, jadi eh, tadi ya kita lanjutkan. Jadi di era digital hari ini, kalau kita berbisnis, maka bisnis itu tidak harus yang bentuknya fisik ya, artinya yang terlihat. Bisnis itu sekarang di era digital hari ini, itu banyak bisnis-bisnis baru yang bentuknya tidak terlihat. Dan mungkin teman-teman sudah mengetahui. Nah, coba nanti kita bedah satu persatu seperti apa bisnis-bisnis yang kemudian bisa kita kembangkan ya pada era hari ini. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya yang kemudian harus kita jawab, bagaimana kemudian cara kita memulai bisnis? Nah, karena namanya bisnis, harapan kita bahwa bisnis itu segera menghasilkan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan penghasilan, supaya nanti mungkin teman-teman yang di Jogja kuliah, misalkan seperti itu ya, jauh dari orang tua, misalkan ingin mendapatkan nih uang-uang tambahan ya untuk misalkan untuk jajan, untuk biaya kuliah, bantu-bantu orang tua misalkan. Nah, ini bisa kemudian dilakukan. Nah, dan harapan kami tentunya bahwa teman-teman sekalian bisa memilih salah satu atau mungkin Pak saya waktunya lebih banyak misalkan karena kuliahnya misalkan Senin sampai Rabu, sisanya saya free Pak. Nah, jadi boleh dipilih kemudian beberapa yang mungkin dirasa ini bisa nih untuk kemudian saya kembangkan. Nah, sebelum kita masuk ke bisnisnya apa, kita samakan dulu paradigma berpikir kita bahwa namanya bisnis
bisnis itu harus kemudian berbasis pada problem, masalah. Nah, jadi kita berbasis pada masalah. Kenapa harus berbasis pada masalah? Karena misalkan ya contoh, kita mau kuliah. Saya mau kuliah, Pak. Kuliah di mana? Di Jogja. Oke. Kenapa kuliah di Jogja? Nah, berarti kan kita harus mencari dulu letak masalahnya apa. Saya bosan, Pak, kuliah di kampung, misalkan di kampung halaman ya masing-masing ya. Nah, saya pengen mencari suasana baru. Nah, tadi berarti dia punya rasa bosan. Rasa bosan itu harus diselesaikan dengan kemudian menawarkan sesuatu yang baru. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa, teman-teman sekalian. Jadi dari problem, kita berpikir bahwa ada masalah ini. Masalahnya kemudian kita harus pikirkan, kita cari solusi nih. Setelah kita pikirkan, nah, kita berikan solusi. Ini nih solusi yang saya tawarkan atas mungkin masalah yang kemudian teman-teman hadapi. Nah, jadi masalah itu kemudian kita selesaikan. Nah, kita ambil satu ilustrasi ya, sebelum nanti kita masuk ke bisnisnya seperti apa. Nah, teman-teman lihat, ini mungkin yang sudah teman-teman duga nanti. Oh, ini Pak, iya. Nah, kita pelajari dulu. Jadi eh kalau teman-teman hari ini mungkin sudah sering menggunakan ya aplikasi yang berbasis online seperti itu. Nah, sebenarnya sederhana bahwa pendiri Gojek itu atau Nadiem Makarim, dia melihat bahwa gini, bahwa ternyata ada satu masalah yang kemudian muncul ketika misalkan saya atau mungkin teman-teman di eh, ruang Zoom ini ingin bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi malas untuk keluar rumah. Jadi saya itu malas, Pak, kalau misalkan harus menunggu ojek ke pangkalan ojek, atau harus datang ke pangkalan ojek, atau harus kemudian menunggu ojek di jalan raya. Saya tuh maunya ojeknya datang menghampiri saya. Boleh tidak? Boleh. Nah, makanya itu menjadi satu problem. Makanya oleh pendiri Gojek, dia berpikir bagaimana kemudian supaya driver-driver ojek itu mereka mau secara sukarela datang kemudian ke pelanggan mereka, ke orang-orang yang memesan ojek online mereka. Nah, bagaimana kemudian supaya bisa diintegrasikan, dihubungkan. Nah, itu yang kemudian menjadi pemikiran Nadiem Makarim. Yang kemudian yang kedua, dia melihat bahwa ternyata pada era hari ini banyak sekali kemudian orang-orang yang di hidupnya atau kebiasaan sehari-harinya itu tidak terlepas dari gadget atau dari smartphone. Jadi mereka kebanyakan itu lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Jadi misalkan nih teman-teman ke kampus. Ke kampus itu lebih pilih mana? HP-nya yang ketinggalan atau dompetnya yang ketinggalan. Saya yakin semua sepakat mending dompetnya ketinggalan daripada HP-nya ketinggalan. Nah, makanya Nadiem dia berpikir sederhana bahwa kalau eranya sudah berubah, pendekatan yang kita lakukan juga harus berubah. Cuman kayak apa ya? Kenapa? Gimana ya gitu. Mungkin Mbak Ina bisa di-off-kan dulu mic-nya. Ya, kita lanjut ya. Jadi Nadiem itu berpikir bahwa bagaimana kemudian supaya ketika konsumen itu menggunakan handphone mereka, smartphone mereka, mereka bisa melakukan kemudian sebuah transaksi. Baik itu transaksi pemesanan ojek online ataupun nanti transaksi-transaksi yang lain yang bisa dikembangkan dari satu aplikasi. Nah, jadi dia berpikir seperti itu. Nah, kemudian dia melihat lagi, oh berarti ini ada punya peluang ini. Peluang ini kemudian bisa saya maksimalkan di masa yang akan datang. Maka kemudian dia mendirikan Gojek. Gojek, kalau teman-teman lihat, di awal kemunculan dia, itu bukan menjadi satu ancaman. Jadi bagi para ojek pangkalan, para taksi Bluebird, ataupun nih bisnis-bisnis yang lain.
Tetapi ketika kemudian bisnisnya mulai berkembang, ternyata itu merupakan ancaman. Maka muncul demo di mana-mana itu. Demo dari ojek pangkalan, demo dari taksi Bluebird yang merasa bisnis mereka terancam dengan kehadiran daripada aplikasi Gojek. Nah, maka disitulah letak kemudian solusi yang berhasil dalam implementasi paradigma berbisnis. Jadi paradigma berbisnis itu di situ. Nah, saya kasih contoh lain satu sedikit ya, supaya nanti kita diskusi. Teman-teman mungkin melihat bahwa satu terobosan yang sangat inovatif yang dilakukan oleh Elon Musk. Jadi Elon Musk ini salah satu inovator di era modern ya, teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, Elon Musk. Jadi Elon Musk itu, teman-teman sekalian, dia menciptakan satu inovasi di dalam industri kendaraan berbasis listrik. Nah, inovasi itu muncul dari mana toh? Tentu dari masalah. Masalahnya apa? Masalahnya pertama adalah muncul fenomena yang kita sebut sebagai penipisan lapisan ozon atau lapisan bumi. Nah, sehingga kemudian matahari, apa sinar panas matahari itu ke bumi sangat berlebihan, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, kenapa? Karena asap dari kendaraan bermotor itu banyak sekali menjadi polusi udara. Nah, makanya dia berpikir bagaimana kemudian menciptakan mobil yang menghasilkan atau tanpa menghasilkan polusi udara, yaitu kendaraan berbasis listrik. Nah, itu salah satu cikal bakal kenapa saat ini muncul fenomena switching ya, atau peralihan dari kendaraan berbasis bahan bakar ke kendaraan berbasis listrik. Nah, itu salah satu fenomenanya. Oke, kalau teman-teman sudah bisa memahami paradigma berbisnis dari pendekatan problem solving, masalah, kemudian thinking atau mencari solusi, dan kemudian menawarkan solusi ya. Nah, kalau teman-teman sudah clear dengan problem solving, maka kita bisa lanjut ke next yang berikutnya, yaitu nanti ke bagaimana memulai untuk berbisnis. Jadi ini pengantarnya dulu teman-teman ya, supaya teman-teman paham seperti apa memulai berbisnis dengan membetulkan dulu paradigma berpikirnya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya, apakah kemudian kita yang tinggal di Indonesia ini punya tidak peluang berbisnis? Nah, sekarang kita lihat bahwa kita sebagai salah satu ya negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia, potensi kita sangat besar sekali untuk pasar domestik saja, apalagi sampai pasar global. Ini domestik saja, kalau kita bisa menjangkau pasar domestik dengan baik, maka peluang kita sangat besar sekali. Nah, kita tidak usah berpikir dulu pasar global ya, kita fokus saja dulu pasar domestik. Peluangnya besar tidak? Besar sekali. Karena kita salah satu dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Oke, kalau kita sudah memahami potensinya, kita lihat lagi kemudian berikutnya. Nah, seperti apa kemudian peluang atau kemudian prediksi dari jumlah pengguna e-commerce di Indonesia? Nah, ini nanti saya menghantarkan kepada bisnis yang berbasis digital ya, atau kemudian bisnis yang terlihat atau berwujud seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa prediksi daripada penggunaan, pertumbuhan daripada pengguna e-commerce di Indonesia saat ini di tahun 2024 itu sangat besar sekali, sampai dengan 189,6 juta pengguna yang kemudian menggunakan e-commerce di Indonesia. Nah, bayangkan sebegitu besar sekali, maka peluangnya sangat terbuka lebar sekali. Nah, cuma yang menjadi masalah di kita adalah bahwa kita lebih suka buka IG, buka Instagram, atau buka sosial media dibandingkan dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Nah, saya yakin teman-teman sekalian juga sama. Ada sebagian daripada kita yang justru lebih nyaman buka IG, buka TikTok, atau buka yang lain dibandingkan dengan bagaimana kemudian saya memulai untuk berbisnis dari hari ini. Nah, itu yang kadangkala menjadi problem di kita semua. Jadi saya tidak menyebut salah satu ya, tapi kita semua problem itu. Maka problem itu, teman-teman sekalian,
harus teman-teman ubah dulu. Bahwa kemudian jangan sampai di masa muda teman-teman habiskan untuk sekedar kemudian bersukaria atau hanya sekedar untuk mengakses sosial media ya seperti itu ya. Karena kalau teman-teman lihat ya, berapa toh jumlah waktu yang teman-teman habiskan dalam sehari untuk buka sosial media? Jawabannya banyak sekali. Mungkin berjam-jam itu bisa kita lakukan untuk mengakses sosial media atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, coba mulai hari ini teman-teman ubah paradigmanya, mulai untuk melakukan aktivitas yang produktif minimal 1 jam saja per hari. Nah, nanti teman-teman akan melihat hasilnya itu di bulan-bulan yang akan datang. Jadi mulai hari ini disisihkan 1 jam, nah, minimal ya, minimal 1 jam per hari untuk melakukan 1 atau 2 aktivitas produktif setiap harinya. Nah, sehingga nanti teman-teman akan melihat impact-nya di bulan-bulan yang berikutnya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, teman-teman lihat bahwa marketplace, nah nanti kita akan fokus ya, kita akan fokus ke Shopee, teman-teman sekalian, karena Shopee ini yang jumlah penggunanya paling banyak. Jadi Shopee dan Tokopedia ya. Jadi teman-teman fokus saja ke 2 marketplace itu. Jadi tidak usah ke yang lain-lain supaya teman-teman fokusnya tidak terbagi. Pilih salah satu atau boleh dua-duanya, Shopee atau Tokopedia. Jadi Shopee saja dia paling banyak dikunjungi itu sampai dengan 167 juta. Kemudian Tokopedia 107,2 juta. Bayangkan itu potensinya sangat besar sekali. Peluangnya terbuka lebar. Jadi teman-teman dengan peluang yang ada, teman-teman harus menjadi bagian daripada peluang itu. Nah, jangan hanya menjadi penonton. Nah, jadi ambil peluangnya, ambil kesempatannya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini teman-teman nanti mungkin muncul ide ya, teman-teman sekalian ya, muncul ide untuk berbisnis. Nah, sekarang bisa tidak Pak? Kalau saya berbisnis, saya itu pintar masak. Misalkan ini yang putri ya, yang putri mahasiswi-mahasiswi. Misalkan ya Pak, saya itu kalau di kos saya itu biasanya masak Pak. Boleh tidak dari hasil masakan saya jual? Boleh, bahkan boleh sekali. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa untuk membuat cemilan-cemilan. Jadi teman-teman tidak usah buat makanan-makanan berat dulu. Kalau makanan berat kan mudah basi ya teman-teman sekalian ya. Jadi buat hari ini kalau tidak laku, kemungkinan besok sudah basi. Nah, jadi buat dulu makanan-makanan ringan, cemilan-cemilan seperti itu ya. Yang sifatnya itu tahan lama. Karena kita mau menyasar tadi pasar yang sangat luas sekali itu. Marketnya sangat besar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Pak, saya itu tidak bisa masak. Tetapi saya bisa menjual, Pak. Saya suka menjual, tetapi tidak bisa masak. Bisa juga. Nah, jadi peluangnya itu tidak harus bisa masak dan juga bisa masak. Bisa masak, bisa berbisnis, tidak bisa masak juga bisa berbisnis. Nah, sekarang pertanyaannya kalau tidak bisa masak, apa yang harus saya lakukan? Nah, gampang sekali, teman-teman sekalian. Bahwa teman-teman kalau datang ke pasar-pasar tradisional, teman-teman selalu menemukan bahwa produk-produk di sana itu produk-produknya asal dijual. Jadi mereka itu yang penting produknya jadi, misalkan ada keripik pisang nih teman-teman. Keripik pisang, tapi belinya di pasar tradisional ya, jangan beli di pasar modern seperti swalayan gitu. Kalau di swalayan-swalayan itu produknya sudah dikemas, sudah dilakukan namanya repackaging atau pengemasan ulang supaya produknya menarik. Nah, tugasnya teman-teman beli saja produk-produk di pasar tradisional, misalkan keripik pisang ya. Nah, beli keripik pisang, harganya misalkan contoh ya 10.000. Teman-teman kemas ulang, di packaging ulang, atau kalau teman-teman tidak mau packaging ulang nih, Pak, saya tidak mau packaging ulang, repot Pak, saya mau jual langsung, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat ya, kita lihat cara-caranya. Nah, ini saya kasih contoh-contoh berikutnya ya. Nah, ini ada coklat kacang almond. Ini lumayan ya, produk yang terjual sampai 1,4 ribu ya, produk yang terjual di Shopee. Nah, ini yang tadi yang saya bilang keripik pisang ya.
Nah, ini lumayan ini kalau teman-teman lihat. Jadi teman-teman hanya perlu memfoto produknya, dibuka dulu kemasannya, beli satu dulu untuk produk sampel ya. Beli satu aja. Misalkan tadi gini, teman-teman kan kalau bisnis pasti ada banyak alasan ya, banyak kemudian masalah-masalah yang muncul lah seperti itu. Pak, saya tuh tidak punya uang. Saya itu uang jajan atau uang yang diberikan oleh orang tua saya itu hanya cukup untuk saya hidup di Jogja dan untuk kuliah, Pak. Kalau saya berbisnis, saya tidak punya uang. Teman-teman datang aja ke pasar tradisional atau ke warung-warung kelontong lah yang teman-teman lihat terdekat. Beli saja satu produk. Misalkan contoh ya, keripik pisang. Kita asumsikan contohnya keripik pisang. Beli aja satu keripik pisang yang kemasannya biasanya tuh polosan itu. Kalau teman-teman datang ya, atau mungkin kalau teman-teman kalau sudah di Jogja sudah lama, teman-teman tahu kan Mirota Kampus. Nah, Mirota Kampus itu banyak juga tuh produk-produk UMKM yang mereka jual di sana. Nah, teman-teman beli satu produk, nah, tapi kalau bisa cari produk yang harganya bisa bersaing ya teman-teman, supaya teman-teman ketika jual lagi itu peluang lakunya besar. Jadi harganya harus bersaing. Nah, jadi teman-teman lihat bahwa dari harga-harga yang bersaing tadi, teman-teman ambil satu aja, beli satu. Satu ya mentok-mentok paling mahal harganya 15.000 lah keripik pisang itu. Beli satu, kemudian difoto produknya dari berbagai angle ya teman-teman. Jadi angle pertama, angle kedua, angle ketiga. Saya sarankan minimal punya 3 angle foto. Dari atas, dari samping kiri atau dari samping kanan. Jadi punya 3 angle foto yang nanti akan diupload di Shopee misalkan seperti itu ya. Teman-teman satu produk dulu. Jadi teman-teman tidak usah berpikir, Pak, saya kalau mau nyetok produk di kos saya tidak cukup, Pak. Ruangannya kecil, sempit misalkan. Uang saya terbatas. Tidak usah, cukup satu produk. Nanti ketika ada yang pesan ke teman-teman sekalian, teman-teman baru membeli lagi. Nah, yang penting tadi bahwa teman-teman sudah menghitung bahwa kalau saya beli harganya 10.000, saya jualnya misalkan 13.000. Contoh seperti itu ya. Jadi teman-teman harus mengkalkulasi bahwa ada margin keuntungan yang teman-teman peroleh dari setiap produk yang teman-teman jual. Jadi jangan sampai jualnya justru rugi. Nah, jualnya harus untung. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi beli aja salah satu produk. Nah, contoh produk lainnya apa? Teman-teman kalau lihat di Jogja, Jogja itu potensinya sangat besar sekali. Nah, dan Jogja itu enaknya kita tuh merupakan titik tengah. Nah, jadi tengah dari Pulau Jawa ke Surabaya hitungannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan dari Jakarta ya. Nah, kalau Jakarta Surabaya kan jauh ya, atau sebaliknya Surabaya Jakarta juga jauh. Kita tuh tengah-tengahnya. Dan pengguna marketplace terbesar di dunia di Indonesia itu adalah kemudian konsumen di Pulau Jawa. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwa konsumen paling banyak yang berbelanja itu di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa itu ada, tetapi tidak sebanyak di Pulau Jawa. Teman-teman kalau menganalisis berapa tuh jumlah penduduk di Indonesia, terbanyak pasti di Pulau Jawa. Nah, itu secara otomatis. Dan kita beruntung sekali berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Jadi kita menjual ke Jakarta dekat, kita menjual ke Surabaya juga dekat. Dalam artian ini adalah biaya ongkos kirim. Karena konsumen berbelanja itu mempertimbangkan juga biaya ongkos kirimnya. Nah, jadi nanti ini salah satu contoh ya. Nanti teman-teman bisa aplikasikan, bisa untuk mulai diterapkan. Yang kedua, teman-teman lihat, selain keripik pisang, kalau teman-teman sering, mungkin yang suka cemilan ya, ada itu keripik tempe, teman-teman. Nah, keripik tempe. Misalkan, Pak, saya mau keripik tempe, Pak. Boleh nggak? Boleh. Atau, Pak, saya mau beberapa varian produk. Boleh tidak? Boleh juga. Nah, jadi beli saja, saran saya satu aja. Tidak usah teman-teman nyetok produk. Nanti kalau sudah bisnisnya mulai berkembang, mulai banyak yang pesan, teman-teman baru mulai menyetok produk. Nah, di awal-awal tidak usah dulu. Karena teman-teman jangan berpikir seperti mendirikan candi ya. Satu malam kemudian jadi. Nah, jangan berpikir seperti itu. Bisnis juga tidak mungkin tiba-tiba teman iklan hari ini besoknya laku. Jadi jangan berpikir instan. Nah, jadi mau mulai dulu. Karena dengan memulai, teman-teman sudah melakukan satu cara yang benar untuk kemudian masa depan teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita lanjut ya.
Nah, kemudian ini juga, teman-teman lihat, ini keripik bayam ya. Nah, jadi keripik bayam ini juga sama. Teman-teman misalkan tadi yang Putri ya, pintar masak. Pak, saya itu pintar masak. Boleh nggak kalau saya buat produknya sendiri? Boleh. Teman-teman datang aja ke pasar-pasar tradisional, beli bayam itu. Daunnya dipotong-potong. Atau mungkin teman-teman yang mungkin pernah makan di SS, spesial sambal ya. Itu ada juga namanya keripik kemangi. Jadi daun kemangi itu dibuat keripik. Nah, teman-teman bisa juga yang pintar masak ya, yang Putri misalnya seperti itu. Ada juga mungkin yang Putra ya, yang pintar masak. Monggo kalau mau dibuat sendiri juga bisa. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot, Pak saya itu tidak mau repot, Pak. Saya kuliah masih sibuk. Ya sudah tadi beli produk yang jadi, kemudian nanti di repackaging ulang, kemudian dijual. Nah, jadi teman-teman menjual aja langsung, tidak usah membuat. Tetapi kalau ditanya mana yang keuntungannya paling gede, Pak, antara kita beli atau kita buat sendiri? Iya, jawabannya buat sendiri. Karena dengan membuat sendiri, margin keuntungannya pasti jauh lebih besar. Nah, nanti teman-teman mencoba dulu. Nah, saran saya setelah nanti kita selesai, teman-teman mulai untuk mencoba. Tidak usah takut gagal. Nah, yang membuat kita gagal itu karena kita tidak pernah mencoba atau kita berhenti untuk mencoba. Itu yang membuat kita gagal. Selama kita mau mencoba, maka peluang kita untuk berhasil itu selalu terbuka. Jadi tidak boleh takut gagal. Oke, sekarang apa saja media-medianya? Media-medianya ini teman-teman, mungkin teman-teman sering pakai WhatsApp ya. Nah, teman-teman bisa pakai namanya WhatsApp for Business. Memang diciptakan khusus untuk berbisnis. Jadi kalau teman-teman mau untuk berbisnis, nah, saran saya salah satu menginstal di aplikasinya. Pak, kalau saya pakai WhatsApp yang sudah ada saja boleh nggak? Boleh. Nah, cuma bedanya apa sama WhatsApp bisnis? Kalau WhatsApp bisnis itu dia punya fitur bisnis. Apa fiturnya? Misalkan ya, auto replay pesan. Contoh misalkan, biasanya kan teman-teman sering melihat kayak di Shopee misalkan seperti itu ya. Kita tanya ya, apakah produknya tersedia? Nanti dia auto replay. Silahkan Kak, silahkan di order produknya tersedia. Misalkan seperti itu ya. Itu kan di auto replay. Di WhatsApp for Business juga sama. Dia bisa auto replay informasi-informasi atau pesan-pesan yang sifat pertanyaannya adalah umum. Jadi contoh ya, orang ketika bertanya apakah stoknya ready, jawabannya adalah iya Kak, stoknya ready, silahkan di order. Nah itu nanti jawabannya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan setting di WhatsApp for Business. Yang kedua, teman-teman sekalian, teman-teman ketika menginstal WhatsApp for Business, maka teman-teman bisa membuat katalog produk. Nah, jadi ada katalog produk. Kalau WhatsApp yang biasa, yang kita sering gunakan, itu kita hanya bisa buat status. Jadi teman-teman hanya bisa buat status, sehingga orang itu lihat, oh teman-teman saya jualan produk ini, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi cuma bisa seperti itu. Kalau di WhatsApp for Business, kita bisa membuat katalog produk. Dan kemudian yang ketiga, kita bisa membuat informasi kapan toko kita buka, kapan toko kita tutup. Misalkan ya, saya buka dari jam 8 sampai jam 4 sore, misalkan seperti itu. Nah, jam lainnya saya tutup. Atau hari Senin sampai Jumat, hari lainnya saya tutup. Misalkan seperti itu ya. Nah, itu hanya tersedia di WhatsApp for Business. Kemudian yang kedua, ini yang mungkin sering kita tadi saya bilang bahwa kita sering menghabiskan waktu tidak produktif di sosial media. Nah, sekarang saya minta ini teman-teman yang tidak produktif di sosial media untuk bagaimana produktif di sosial media, yaitu dengan mengiklankan produk-produk yang teman-teman buat tadi di sosial media yang teman-teman buat. Pak, saya tuh malu ya Pak kalau jualan online di sosial media saya. Ya sudah, buat akun kedua yang memang tujuannya untuk berbisnis. Nah, contoh ya, saya buat Pak ini akun kedua saya. Namanya apa Pak? Bebas. Namanya menyesuaikan. Kalau saran saya itu misalkan ya, contoh. Teman-teman lihat kalau di sosial media itu ada IG, akun Instagram, namanya Raja Cemilan. Nah, dia itu memang buat banyak sekali cemilan-cemilan. Sosial medianya itu sangat terkenal sekali, banyak sekali kemudian pengikut-pengikutnya.
Dan dia berhasil menjual produk-produknya hampir kepada seluruh wilayah di Indonesia ini. Dan menjadi salah satu best seller ya, daripada cemilan yang sering kita makan ya. Nah, jadi dia buat akun khusus. Jadi teman-teman kalau tidak mau atau malu mungkin berbisnis, Pak, saya tuh malu ya Pak, kalau teman-teman lihat saya jualan online. Ya sudah, buat akun kedua. Jadi akun Instagram pribadi ya khusus untuk kehidupan pribadi ya. Kemudian buat akun kedua. Nanti kalau bisnisnya sudah sukses, misalkan sudah berhasil, teman-teman tulis owner of business ini. Nah, udah tinggal dibuat di bio Instagramnya. Nah, jadi akhirnya dari malu menjadi satu kebanggaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, harapan saya tentu, harapan juga Bu Diana selaku mungkin dosen, mentor dari teman-teman sekalian di kampus, bahwa teman-teman semua mulai untuk berbisnis. Jadi kalau tidak dimulai, nanti teman-teman akan berada di zona nyaman, tidak dimulai-mulai. Maka mulai saja, tidak usah takut gagal. Tadi saran saya ya, beli aja satu produk. Nah, atau kalau teman-teman tidak mau beli, buat aja satu produk. Tidak usah nyetok dulu. Jadi di awal teman-teman tidak usah berpikir untuk menyetok, untuk biayanya banyak. Tidak usah. Cukup satu saja. Pak, boleh nggak kalau dua? Boleh. Boleh nggak kalau tiga? Boleh. Semakin banyak produknya, semakin baik. Nah, jadi semakin banyak, semakin baik. Tetapi tidak harus menyetok ya teman-teman. Nanti ketika ada yang pesan, teman-teman baru beli, baru kirim produknya. Jadi tidak usah nyetok di awal. Supaya teman-teman tidak usah berpikir bahwa modalnya besar. Jadi modalnya seminimal mungkin. Pakai uang-uang jajan yang teman-teman punya, itu sudah cukup. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, adalah mulai untuk beriklan atau mulai untuk memasang produknya di kemudian sosial-sosial di marketplace ya. Tadi sosial media sudah, sekarang di marketplace. Nah, sekarang misalkan gini yang Putra ya. Pak, saya itu tidak pintar untuk buat produk-produk misalkan seperti tadi ya. Pak, saya boleh nggak pakai jasa? Boleh. Misalkan contoh ya yang Putra ini. Pak, saya tuh pintarnya desain di Corel. Di Photoshop saya jago, Pak. Boleh nggak saya iklan jasa desain? Boleh. Teman-teman iklan saja produk-produknya, jasa-jasanya di marketplace. Yang pintar, misalkan saya Pak pintar untuk editing video, boleh iklan jasanya. Pintar untuk desain grafis, boleh juga. Yang penting sekali lagi adalah beriklan, membuat produk, membuat toko, membuat jasa, supaya kemudian bisa diketahui oleh orang lain. Kalau teman-teman cuma dipendam, tidak ada action, ya tidak bisa. Jadi semuanya itu butuh action. Nah, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Pak, saya itu tidak suka bisnis-bisnis yang terlihat, Pak. Saya mau yang intangible, yang tidak terlihat. Saya itu, Pak, suka nonton di YouTube. Oh, boleh. Nah, dari YouTube ini teman-teman sekalian, apalagi di era digital hari ini, kita ketahui bahwa YouTube ini salah satu sumber penghasilan di era modern. Sebut saja siapa tuh yang teman-teman tahu, terkenal. Misalkan Atta Halilintar, Deddy Kobuzer, misalkan ya, dia punya podcast itu. Oh, itu penghasilannya jangan salah bahwa penghasilan mereka dari konten-konten YouTube yang mereka upload setiap hari itu besar sekali. Nah, nanti di sini coba kita bedah seperti apa kemudian peluang-peluang yang teman-teman bisa eksplorasi, bisa kembangkan dalam bisnis yang mungkin teman-teman akan rencanakan atau mungkin ada yang sudah dimulai ya seperti itu ya. Nah, kita lihat. Oke, jadi yang berikutnya ini yang intangible, teman-teman bisa untuk memulai menjadi seorang namanya konten kreator. Memulai untuk membuat konten. Kontennya sekarang gini, Pak, saya itu kalau depan kamera itu saya malu ya, Pak. Saya tuh sukanya di belakang layar. Boleh nggak, Pak? Saya tuh nggak pakai suara, nggak pakai wajah. Bisa nggak, Pak, saya buat konten? Jawabannya bisa. Nah, sekarang, Pak, saya itu pintar nyanyi, Pak. Tapi suara saya tidak bagus-bagus amat. Boleh nggak, Pak? Buat konten? Boleh. Boleh banget malah. Nah, ada juga, Pak, saya tuh pintar memotivasi, Pak. Tetapi saya tuh tidak suka kalau ada wajah saya. Saya mau cuma suara saya saja, Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh banget malah.
Jadi teman-teman semua, apapun kemudian yang teman-teman bisa lakukan, itu semua bisa dijadikan sebagai konten. Dan konten-konten ini teman-teman, peluangnya sangat besar sekali. Jadi teman-teman tidak usah berpikir, Pak, kalau seperti itu susah nggak? Nah, yang susah itu karena kita tidak memulai. Kalau kita memulai, maka kesulitan itu bisa menjadi nanti kemudahan karena kita memulai. Makanya yang membedakan antara orang itu bisa dan tidak bisa itu hanya memulai. Ada yang cuma susah itu dipikirkan, ada yang ketika susah itu dilakukan. Maka dari susah menjadi mudah. Nah, ini yang coba mungkin teman-teman harus merubah paradigma berpikirnya. Nah, ini saya kasih contoh ya. Nah, ini salah satu contoh, salah satu YouTube channel ya, akun YouTube. Nah, ini dia lucu sebenarnya. Jadi lucunya gini, bahwa teman-teman kalau suka dengar musik ya, suka dengar musik, musik itu kan sebenarnya kita sering mendengar ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, ini salah satu konten YouTube-nya, dia itu melakukan namanya meremix lagu. Nah, jadi dia meremix lagu. Jadi lagu-lagu yang sudah populer ya, lagu-lagu yang sudah ada itu diremix, kemudian diupload ke dalam YouTube. Nah, hasil dari pendapatan dia itu kalau kita lihat ya, teman-teman kalau lihat, nah jadi dia itu setiap bulan ini cara cara mengecek ya berapa atau estimasi penghasilan daripada seorang konten kreator di YouTube ya. Ini yang pemula. Nanti kita lihat yang sudah terkenal tadi seperti Atta Halilintar, seperti Deddy Corbuzier. Nah, nanti berapa penghasilannya, berapa perbedaannya. Ini kita cari yang muda-muda dulu, maksudnya yang pemula-pemula dulu. Nah, teman-teman lihat di sini ya, di namanya estimate monthly earning. Nah, ini dia penghasilannya rata-rata itu 675 US dollar sampai dengan 10,8 K US dollar ya. K itu ribu ya, dalam ribuan. Jadi 10 sampai 8 ribu US dollar setiap bulan. Ini estimasi pendapatan setiap bulan. Nah, sekarang coba kita kalkulasi pendapatan dia setiap bulan untuk konten kreator pemula itu sekitar 10.500.000 lah. Jadi 10.500.000. Itu kita mengasumsikan dia pakai yang paling rendah ini 675 US dollar. Nah, jadi itu ya kita yang estimasikan paling rendah ya penghasilan dia. Itu 675 US dollar atau 10,5 juta. Nah, sekarang teman-teman mau tidak untuk memulai? Kembali lagi, kan kita tidak bisa memaksakan ya. Antara semua yang hadir di ruang Zoom hari ini, ada yang memulai, pasti ada juga yang tidak. Nah, yang memulai itu berarti tadi dia sudah mau untuk kemudian merubah paradigma berpikirnya, merubah untuk memulai untuk berbisnis. Memulai itu tidak harus hari ini kita mulai, besok langsung sukses ya teman-teman. Karena orang-orang yang sukses hari ini itu bukan instan juga, bukan tiba-tiba mereka mulainya kemarin, hari ini langsung sukses. Nah, tidak bisa, nothing, tidak mungkin, itu impossible. Kecuali teman-teman baca kisahnya Roro Jonggrang ya, yang minta 1.000 candi kemudian besoknya langsung jadi. Nah, itu impossible ya kalau di era sekarang ya. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, nah ini juga sama ya. Teman-teman tadi itu yang pintar nyanyi ya. Nah, ini salah satu juga konten kreator di Jogja juga, Maulana ya, Maulana Ardiansyah. Nah, dia ini lumayan ini. Dari hasil penghasilan dia, itu dia rata-rata bisa mendapatkan sampai dengan 76 juta. Ini estimasi pendapatan terendah dia ya, 76 juta. Nah, ini sehingga kenapa teman-teman lihat, kenapa banyak konten-konten kreator atau banyak anak-anak muda itu tidak mau kemudian untuk kuliah. Pak, saya tuh malas ya kalau untuk kuliah. Saya mau aja jadi seorang konten kreator. Boleh nggak? Boleh. Jadi kuliah itu tidak harus ya teman-teman. Tetapi dengan kuliah teman-teman punya paradigma berpikir yang bagus. Jadi jangan sampai Pak, kalau gitu saya berhenti kuliah Pak. Ya jangan. Orang kuliah itu berarti memberikan kesempatan untuk dia memiliki paradigma berpikir yang lebih baik daripada teman-teman yang tidak kuliah. Jadi paradigma berpikirnya itu lebih baik. Sehingga ketika dia mulai berbisnis,
dengan ilmu yang dia peroleh dari kampus, itu dia bisa mengelola bisnis dengan baik. Nah, makanya salah satu keuntungan teman-teman ikut Zoom hari ini adalah teman-teman mendapatkan ilmu. Dari ilmu ini kemudian teman-teman implementasikan ke dalam bisnis-bisnis yang mungkin teman-teman sukai. Nah, jadi tidak usah kemudian, Pak, saya malu ya Pak kalau memulai untuk menjadi konten kreator. Nah, nanti saya contohkan ya beberapa peluang-peluangnya. Ini sekarang kita lihat yang paling terkenal ini, Deddy Corbuzier. Nah, dia itu estimasi pendapatan dia setiap bulan itu tuh ini ya teman-teman, 19,9 ribu US dollar ya, bukan rupiah ya, 19,9 ribu US dollar. Ini yang paling rendah ya. Paling tinggi itu dia sampai dengan 318 ya, 9 ribu US dollar. Itu paling tinggi. Nah, sekarang coba kita kalkulasikan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa tuh Deddy Corbuzier kemudian sekarang nggak pernah tampil di TV? Kenapa tuh dia hanya fokus cuma jadi konten kreator? Kenapa dia hanya fokus di podcastnya? Kenapa dia berhenti kemudian untuk jadi dia kan terkenal sebagai salah satu ini ya, salah satu apa ya, pesulap ya di Indonesia ya, sangat terkenal kan. Kenapa dia berhenti jadi pesulap? Nah, ini yang coba kita bedah. Bayangkan di angka terendah dia itu dia mendapatkan 311 juta per bulan. Itu angka terendah. Angka tertinggi dia itu dia sampai dengan 4,97997 miliar per bulan. Jadi 4 miliar lah ya. 4 sampai 5 miliar itu mendekati 5 miliar per bulan. Kalau kita ambil titik tengahnya, berarti dia rata-rata setiap bulan tuh dapat 1 miliar sampai 2 miliar satu bulan. Itu gajian satu bulan 1 sampai 2 miliar. Nah, makanya kalian sudah tahu kan sekarang alasan kenapa Deddy Corbuzier berhenti menjadi seorang pesulap. Karena pendapatan dia dari konten kreator saja itu 1 sampai 2 miliar. Jadi dia berpikir, buat apa saya capek-capek sulap-sulap, dibayarnya mungkin cuma ratusan juta. Saya jadi konten kreator, satu penghasilan saya setiap bulan aja sudah miliar. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sekarang banyak artis-artis yang berubah profesi membuat konten kreator, membuat kemudian konten-konten ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang Pak, kalau kita tidak terkenal, bisa tidak ya kita buat konten? Bisa, tetapi memang penghasilan kita mungkin tidak sebanyak mereka yang terkenal. Jadi jangan teman-teman berpikir, wah Pak, saya juga mau ya Pak, uang 1 miliar, 2 miliar. Ya semua orang mau, saya juga mau. Nah, cuma kita tidak mungkin bisa mencapai sebanyak mereka. Karena kalau mereka yang sudah terkenal itu jauh lebih mudah. Tetapi kita bisa memulai untuk setidaknya kita mendapatkan penghasilan 1 juta per bulan, setidaknya minimal itu. Itu sudah lumayan. Nanti seiring waktu, konten-konten kita semakin menarik, video-video kita semakin banyak, maka penghasilannya pasti akan semakin banyak tadi. Nah, seperti tadi yang saya tampilkan di awal-awal. Jadi awal-awal itu konten pemula itu lumayan, mereka bisa sampai 1 sampai 10 juta. Kalau 10 juta per bulan di Jogja itu sudah hidup, sudah hitungannya mau beli rumah 10 juta dengan penghasilan per bulan, teman-teman sudah bisa ambil KPR rumah dan seterusnya. Nah, nanti coba makanya tetapi dimulai dan jangan berpikir instan. Pak, saya mulai hari ini besok langsung sukses ya, Pak. Ya tidak bisa. Kalau semua mau seperti itu ya satu Indonesia pasti mau. Nah, jadi mulai dulu, mulai saja dulu, akhirnya teman-teman akan menikmati apa yang teman-teman mulai pada hari ini. Jadi mulai saja dulu. Nah, sekarang kita belajar berikutnya ya. Nah, bagaimana Pak kalau kita mau mulai nih, tapi saya itu malu Pak. Saya itu malu kalau wajah saya tuh muncul di konten-konten saya. Saya itu malu Pak, suara saya tidak bagus Pak. Nah, jadi teman-teman, kita hidup sekarang di era revolusi industri 4.0, di mana AI itu memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Contoh saja, teman-teman saat ini kalau dikasih tugas, misalkan sama Budiana nih ada tugas, teman-teman ketik aja di ChatGPT, di AI itu, keluar itu jawaban-jawabannya. Nah, kenapa teman-teman tidak mengambil kesempatan tadi untuk dibawa ke dalam konten?
Jadi konten-konten teman-teman tidak harus teman-teman buat secara organik. Artinya teman-teman tuh menciptakan sendiri. Kalau teman-teman tadi suaranya Pak, suaranya cempreng ya Pak, tidak bagus suara saya, nggak apa-apa, pakai AI. Pak, saya tuh malu ya Pak, ada wajah saya itu tidak bisa ya Pak, harus di belakang layar saya. Bisa pakai AI. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi teman-teman tidak boleh banyak alasan. Jadi orang gagal itu karena dia punya 1001 alasan untuk mengestimasi atau menjelaskan kenapa dia gagal. Sedangkan orang sukses itu punya satu cara untuk kemudian menyelesaikan setiap masalah dia. Kalau orang gagal tuh dia punya 1001 alasan. Pak, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa ini. Saking banyaknya alasan dia. Makanya teman-teman tidak boleh banyak alasan. Harus memulai. Nah, oke, kita lihat ini berikutnya. Nah, ini salah satu konten-konten yang teman-teman bisa buat. Ini dia pakai AI ya untuk membuat video. Nah, jadi dia buat videonya AI, buat suaranya juga pakai AI. Nah, teman-teman upload konten-kontennya ditujukan untuk anak-anak. Pak, saya boleh nggak Pak buat YouTube channel lebih dari satu Pak? Saya mau buat kontennya banyak. Boleh, boleh banget malah. Jadi teman-teman silahkan, kalau teman-teman mungkin waktunya banyak, peluangnya banyak, silahkan dimaksimalkan. Jadi tidak boleh kemudian teman-teman itu mempunyai ribuan alasan atau ratusan alasan, tidak boleh. Alasan-alasan tadi harus diminimalkan. Pak, saya mau untuk memulai. Kalau saya tidak bisa, saya belajar lagi Pak. Mungkin hari ini saya belum bisa, besok saya pasti bisa. Harus seperti itu. Jadi harus menjadi orang yang optimis, tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Oke, sekarang kemudian berikutnya, Pak, saya tuh pintar ya Pak dalam membuat motivasi-motivasi. Bisa nggak dari teks-teks kalimat yang saya buat jadi video? Bisa. Dengan apa Pak? Dengan AI. Jadi teman-teman jangan kemudian berpikir bahwa kita hidup di era lampau. Teman-teman sudah hidup di era modern, era di mana kemudian teknologi memainkan peran penting dalam merubah kehidupan kita. Jadi memulai dulu. Hasilnya tidak mungkin instan. Jangan teman-teman berpikir bahwa hari ini mulai besok sukses. Nah, kalau teman-teman mau seperti itu, saya juga mau. Hari ini mulai besok langsung kaya raya. Nah, tetapi mulai saja dulu, nah hasilnya pasti akan mengikuti. Seperti itu ya. Jadi jangan berpikir hari ini mulai besok langsung sukses. Karena seluruh rakyat Indonesia mau seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini juga sama. Jadi teman-teman buat saja konten-konten, pokoknya konten-kontennya apa? Teman-teman kalau buka YouTube, buka IG, buka TikTok, itu banyak sekali konten-konten yang dihasilkan. Ya tadi mereka mau untuk menghasilkan rupiah dari setiap apa yang mereka upload. Nah, teman-teman jangan hanya menjadi penontonnya, teman-teman harus menjadi salah satu konten kreatornya. Ini ya, banyak sekali nanti teman-teman bisa pelajari, bisa eksplorasi seperti apa. Ini saya memberikan trigger kepada teman-teman sekalian supaya nanti mau untuk memulai. Perkara teman-teman setelah ini tidak memulai, itu haknya teman-teman sekalian. Tetapi saya sudah memberikan ya, informasi, memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman mau untuk memulai. Nah, bedanya saja bahwa kalau teman-teman tidak mau untuk memulai, maka sebenarnya teman-teman tidak mau keluar daripada zona nyaman hari ini. Saya Pak sudah nyaman scroll TikTok berjam-jam, main sosial media berjam-jam. Saya itu Pak lebih enak tidur-tiduran Pak di kos saya. Sembari saya buka YouTube, sembari saya buka sosial media. Itu hak teman-teman. Saya tidak berhak untuk kemudian mengganggu zona nyaman. Tetapi kalau teman-teman mau untuk berubah, mau untuk menyisihkan 1 jam saja untuk membuat konten-konten misalkan ya, atau membuat kemudian satu produk, satu jasa untuk teman-teman jual, maka nasib teman-teman akan berubah di masa yang akan datang. Jadi paradigma berpikirnya tidak boleh menjadi orang yang takut gagal. Jadilah orang yang berani untuk memulai. Nah, ini kita lihat ya. Ini tadi toolsnya ya. Salah satu tools yang teman-teman bisa pakai itu CapCut. CapCut di HP bisa. Kemudian pakai Filmora. Di HP juga bisa. Pak, saya itu tidak punya laptop, Pak. Saya itu cuma punyanya HP, Pak. HP ini juga tak pakai untuk Zoom, Pak. Bisa nggak, Pak? Saya buat konten. Bisa.
Jadi teman-teman tidak boleh punya banyak alasan. Teman-teman harus dari keterbatasan yang dimiliki, Pak, saya mau untuk memulai, Pak. Dari HP, Pak, saya mulai. Nanti kalau ada penghasilannya, Pak, saya mau beli laptop, Pak, untuk menunjang konten-konten saya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi mulai dulu dari perangkat yang sudah punya, yang teman-teman sudah ada. Tidak boleh kemudian punya alasan, punya keterbatasan, dijadikan sebagai alasan kenapa tidak memulai. Nah, itu yang seringkali kita temui. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan semuanya adalah take action. Mulai hari ini, Pak, saya mulai hari ini, saya komitmen pada diri saya sendiri bahwa saya akan memulai untuk kemudian membuat bisnis saya. Nah, jadi bisnisnya terserah teman-teman. Bisnis apapun selagi itu halal, itu legal, tidak melanggar hukum, silahkan, monggo teman-teman lakukan. Yang penting tadi, sisihkan 1 jam saja minimal dalam sehari teman-teman, dari 24 jam yang teman-teman miliki untuk berbisnis. Nah, bisnisnya tadi yang sudah kita sama-sama diskusikan ya, kita paparkan tadi itu teman-teman memulai. Nah, ini yang terakhir teman-teman sekalian. Teman-teman kan tahu ya Atta Halilintar ya. Teman-teman kalau lihat Atta Halilintar hari ini, dia sudah kaya raya. Tapi teman-teman tidak belajar bagaimana kemudian dia itu sampai kaya raya hari ini. Yaitu dia memulai. Kuncinya cuma tadi, memulai. Kita sama. Hari ini tugasnya kita adalah memulai. Ketika kita memulai hari ini, yakinlah bahwa teman-teman itu menjadi the next orang-orang yang sukses pada hari-hari ini yang kita lihat, sering lihat di YouTube itu, sering kita lihat di televisi, sering kita lihat kemudian jadi pembicara-pembicara hebat, karena mereka memulai hari ini. Nah, bukan berarti Atta Halilintar mulai hari ini ya, tapi dia sudah memulai lebih awal daripada kita, yang mungkin hari ini hanya sebagai penonton. Nah, jadi kembali lagi ke teman-teman, teman-teman tidak usah malu, tidak usah berpikir bahwa Pak saya tidak bisa, Pak saya suaranya cempreng, Pak saya malu Pak depan layar. Tadi semua alasan-alasan itu teman-teman bisa memilih salah satu dari kemudian pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini sebagai penutup dari saya, bahwa orang sukses adalah orang yang mau untuk memulai. Cuma kalimatnya mau untuk memulai. Dan orang sukses adalah orang yang tidak takut gagal. Ketika dia gagal, dia mau untuk mencoba. Ketika dia gagal, dia mau untuk mencoba. Kuncinya cuma itu. Sedangkan orang gagal, dia selalu punya 1001 alasan untuk membenarkan kenapa dia gagal. Pak, saya itu malu. Pak, saya tidak punya perangkat. Pak, saya tidak punya uang. Pak, saya tidak punya waktu. Dan 1001 alasannya. Nah, sekarang kembali ke teman-teman semua. Teman-teman punya hak untuk memulai atau tidak memulai. Teman-teman punya hak untuk menjadi orang gagal atau menjadi orang berhasil di masa yang akan datang. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga tadi informasi yang saya sampaikan ini menjadi satu trigger untuk teman-teman memulai dari hari ini. Start now, sukses pasti teman-teman akan raih di masa yang akan datang. Tidak usah berpikir, Pak, saya mulai hari ini, besok saya sukses. Tidak mungkin. Nothing. Mulai saja hari ini, di masa akan datang teman-teman pasti akan sukses. Percaya bahwa Tuhan itu adil untuk kita semua. Tetapi kita harus mau berproses. Nah, jadi mau untuk berproses. Itu ya teman-teman dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi trigger bagi kita semua. Supaya nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di masa yang akan datang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan dari teman-teman, saya tutup ya dari saya. Silakan saya kembalikan mungkin ke Bu Diana. Monggo. Baik, Pak Supardin, menarik sekali ya Pak Supardin ya, ininya materinya. Oke teman-teman, Pak lalu tadi sudah menyampaikan banyak hal ya tentang bagaimana memulai bisnis, lalu saya nggak mampu apa, saya malu dan sebagainya, semuanya tidak bisa jadi alasan ya kalau kita mendengarkan tadi. Beliau sudah mengarahkan apa saja bisa kita eh,
kita usahakan untuk menjadi bisnis ya Pak Lalu ya. Jadi bisa dari yang nggak bisa masak bisa dengan memasarkan produk orang lain. Yang nggak bisa nyanyi misalnya bisa dengan lagu di remix gitu ya. Yang hanya bisa misalnya nggak mau wajahnya keluar bisa dari kata-kata. Dengan YouTube, dengan apapun, AI sudah banyak sekali bisa membantu kita berbisnis. Begitu ya. Komunikasi itu, bisnis itu dengan komunikasi semua AI tadi, perangkat itu tadi sebagai ajang untuk kita mengkomunikasikan bisnis kita. Oke, nah sekarang waktunya untuk tanya jawab. Ini silakan teman-teman. Ini ada kesempatan kita masih ada 30 menit. Silakan untuk teman-teman bertanya apapun unek-unek yang kalian ingin tanyakan terkait misalnya mau mulai bisnisnya dari mana dan sebagainya silakan. Yuk, kita tunggu ya. Siapa yang mau bertanya? Nggak boleh malu tadi ya. Ya, jangan malu-malu. Ayo kita ini ini kan teman-teman semua kan ini di kelas yang sama, sama-sama mau belajar bersama ya. Gak ada yang tanya? Yuk silakan yuk Mas Erlan. Ya, yuk biar teman-temannya ikut bertanya juga. Mas Erlan untuk memulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini tadi yang seperti Pak Lalu jelaskan, kalau misalkan kita yang mau memulai bisnis itu bukan saja dari membeli produk, tapi bukan saja untuk membuat produk, tapi kita juga bisa membelinya. Nah, itu di pasar lokal. Yang mau saya tanyakan itu kan saya ini bisa masaknya, Pak. Bisa masak kan, Pak? Nah, Bisa terus nyanyi juga kan? ya bisa nyanyi. Saya bisa masak, bisa nyanyi. Terus gimana sih tipsnya buat kita tuh bisa memperdagangkan makanan dan juga kemampuan kita, bakat kita yang kita miliki itu gimana sih caranya buat kembangkan di sosial media atau di depan umum gitu, Pak. Oke, ya baik. Saya langsung jawab ya. Jadi pertama gini, ini yang penting tadi sudah ada niat dulu. Niat untuk memulai. Yang seringkali jadi masalah di kita, itu kita tidak punya niat. Pak, saya malas ya Pak. Saya lebih nyaman dengan kondisi saya sekarang. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, tetapi ketika kita sudah punya niat untuk memulai, maka disitulah letak peluang kita sudah ada. Sudah terbuka itu peluang kita. Hanya saja kemudian tadi, bagaimana kemudian kiat-kiatnya. Nah, kiat-kiatnya sebenarnya sederhana bahwa kalau tadi Mas Erlan ya, pintar masak nih. Pintar masak, pintar nyanyi. Wah, bisa ini, cocok. Nah, Mas Erlan bisa buat langsung 2 project bisnis. Satu konten. Nah, Mas Erlan gak usah berpikir gini, Pak, saya tuh bisa nyanyi, tapi tidak bisa sebagus yang mungkin di YouTube-YouTube, Pak. Nggak masalah. Kita nggak usah berpikir bahwa kita itu harus sebagus mereka. Kalau kita pakai pola pikir bahwa kita harus sebagus yang artis-artis yang terkenal, maka kita selamanya nggak pernah memulai. Jadi mulai saja, tidak masalah. Nah, kemudian tadi, kalau kita lihat misalkan bisnis pintar masak nih, nah, Mas Erlan silakan monggo mau jual produknya yang basah, misalkan basah itu artinya tidak tahan lama ya. Misalkan mau diiklankan nih, saya mau iklan Pak, dijual produk saya di Shopee Pay, misalnya Shopee Pay, Shopee Food, GoFood misalkan, bisa nggak Pak? Bisa. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang kuliah agak kerepotan. Kenapa agak kerepotan? Karena kan setiap hari harus produksi. Nah, tetapi kalau teman-teman buat produk makanan ringan yang sifatnya tahan lama, teman-teman kan tidak capek nih setiap hari harus produksi. Mungkin setiap 1 minggu, hari Minggu, misalkan seperti itu ya, baru produksi lagi, minggu depan baru produksi lagi. Nah, itu jauh lebih baik. Nah, kemudian tadi bagaimana kemudian mengasah kemampuan. Nah, kemampuan itu pada sifatnya itu kemudian harus diasah. Diasah dari waktu ke waktu. Teman-teman ibaratnya gini, seperti pisau. Pisau itu sebenarnya dari awalnya itu dia tidak tajam. Tetapi dia diasah secara terus-menerus. Lama-lama pisau itu tajam. Kalau pisau itu dipakai, lama-lama juga tumpul. Makanya harus diasah kembali. Makanya kemampuan kita, teman-teman,
harus kita asah. Dengan cara apa? Dengan cara memulai. Kalau kita tidak memulai, maka kemampuan itu dia sifatnya terpendam. Bisa, tetapi dia terpendam. Tidak memulai. Makanya Mas Erlan, kalau Mas Erlan pintar masak, coba dicari nih kira-kira apa nih produk yang Mas Erlan pengen buat nih. Nah, dibuat aja. Mas Erlan nggak usah berpikir, Pak, nanti makanannya gimana ya Pak? Ada yang beli nggak? Ada yang suka nggak? Nggak usah berpikir itu dulu. Kalau kita berpikir itu dulu, kita sudah takut duluan. Jadi mulai saja dulu. Pak, kalau saya mulai saya gagal bagaimana? Ya nggak apa-apa. Coba lagi. Nah, cuma kata kuncinya di situ. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Nanti dengan segudang kegagalan kita akan menemukan satu cara yang berhasil. Nah, saya kasih satu case-nya ini. Bagus case-nya supaya teman-teman punya paradigma berpikir yang baik. Teman-teman, ketika malam hari, teman-teman tuh menikmati indahnya malam hari karena ada cahaya lampu. Betul tidak? Coba bayangkan kalau malam hari gelap gulita, tidak ada lampu. Tidak nikmat. Itu sama seperti orang yang mungkin tidak bisa melihat. Itu gelap gulita, tidak ada indah-indahnya. Tetapi teman-teman bisa tidak membayangkan bahwa untuk menemukan satu cahaya lampu, itu melakukan serangkaian percobaan dan gagal. Baru kemudian ke percobaan yang ke-1000, itu baru menemukan satu cahaya lampu itu. Jadi penemu lampu itu dia melakukan 999 kali cara yang gagal untuk menemukan satu cahaya lampu itu, satu bola lampu itu yang bisa menerangi kegelapan kita pada malam hari. Itu saja penemu lampu yang kemudian saking hebatnya pada eranya, apalagi kita yang mungkin biasa-biasa saja. Maka jangan pernah takut gagal, jangan pernah pesimis dengan kemampuan yang kita miliki. Setiap dari diri kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi teman-teman tidak usah minder ketika mungkin ada teman lain yang hebat di bidang ini. Yaitu memang bidangnya dia. Saya itu lebih hebat Pak di bidang ini. Jadi jadilah orang yang ekspor di bidang yang teman-teman sukai. Oke, itu Mas Erlan. Ada pertanyaan mungkin lanjutan atau yang lain, silakan. Yang lain juga jangan malu-malu bertanya. Nah, kalau Oh. bertanya malu, nah ini wassalam udah. Oke, baik Pak, terima kasih. Terus saya mau minta tips lagi dari Bapak nih. Nah, jadi waktu itu pandemi yang tahun 2020. Nah, saya tuh sempat berbisnis. Jadi saya tuh bekerja sama dengan salah satu toko di Bali namanya Albella Shop. Nah, Albella Shop ini jualannya itu pakaian cewek, jadi semua aksesoris dan pakaian cewek. Nah, terus saya waktu itu punya modal 4 juta lebih lah. Nah, saya tuh karena mager, jadi saya tuh mulai bisnis itu. Nah, selama bisnis itu berjalan, saya merasa untung. Tapi gimana sih caranya untuk mengelola uang itu biar tetap terus berputar? Soalnya saya tuh kemarin itu pas udah selesai COVID itu, udah mulai pemulihan itu, saya tiba-tiba mengalami kerugian, mungkin karena saya boros atau saya nggak tahu juga, karena tiba-tiba bisnis yang saya jalankan itu tiba-tiba ngestak. Nah, terus saya setelah di sini saya tuh mau memulai lagi bisnis itu karena saya udah punya modal. Gimana sih tips dan caranya supaya bisnis yang dijalankan itu masih terus bisa untuk berjalan gitu, Pak? Ya, terima kasih Mas Erlan ya, bagus pertanyaannya. Saya jawab pakai pendekatan perkuliahan. Nah, makanya ini pentingnya teman-teman kuliah. Jadi kuliah itu bukan sekedar bahwa teman-teman dapat ijazah, tapi punya paradigma berpikir yang baik. Teman-teman mungkin sudah pelajari ya, namanya siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu dari awal kemunculan, kemudian pertumbuhan, sampai pada puncak kedewasaan, dia akan mengalami namanya tahap penurunan. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam bisnis. Jadi bisnis itu tidak ada bisnis yang bisa menjamin bahwa bisnis ini akan kekal selama-lamanya.
Jadi bisnis itu pasti ada fase di mana dia naik, ada turun, dan pasti kemudian bisa dia stagnan dan kemudian dia hilang atau mati. Nah, makanya pentingnya kita untuk memahami konsep dalam berbisnis. Nah, teman-teman kalau sudah kuliah pasti sudah paham. Ada salah satu istilah dalam perkuliahan itu namanya diversifikasi produk atau juga kalau dalam keuangan itu disebut sebagai portofolio bisnis. Nah, jadi teman-teman tidak boleh menaruh satu telur atau menaruh beberapa telur dalam satu keranjang. Teman-teman harus membuat bisnis itu dalam beberapa portofolio. Contoh ya, Pak, saya itu sukanya bisnisnya online. Boleh nggak Pak, saya bisnis lain? Boleh. Justru bagus. Karena teman-teman menaruh portofolio bisnis, membuat portofolio bisnis. Nah, saya kasih ilustrasi gini. Teman-teman tahu kan Deddy Corbuzier? Dia pintarnya Deddy Corbuzier bahwa dia kan paham ya, tidak mungkin selamanya dia akan kemudian podcast. Dia tahu bahwa suatu saat ketika usianya sudah semakin tua, dia mungkin sudah tidak produktif, maka podcastnya dia pasti lama-kelamaan penontonnya akan menurun atau bahkan sampai hilang. Pintarnya dia apa? Dia membagi portofolio bisnis dia. Dengan apa? Menanamkan saham-saham ke konten-konten kreator yang lain. Makanya teman-teman lihat kalau konten-konten kreator di atasnya itu ada podcastnya Close the Door, itu berarti dia sudah menginvestasikan uang dia ke konten-konten kreator yang lain tadi. Karena dia memahami bahwa tidak selamanya podcastnya dia akan ramai dan tidak mungkin selamanya dia akan podcast. Pasti ada titik jenuh di mana kemudian podcastnya dia akan menurun atau mungkin dia akan berhenti untuk menjadi konten kreator. Makanya itu yang perlu kita lakukan. Makanya ketika kita punya uang, Mas Erlan atau semuanya, teman-teman tidak boleh uangnya untuk konsumtif. Harus untuk hal-hal produktif seperti Mas Erlan bilang tadi, uangnya harus diputar. Teman-teman harus melihat portofolio bisnis lain yang teman-teman bisa untuk investasikan. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan satu portofolio bisnis untuk kehidupan teman-teman. Harus punya banyak portofolio bisnis. Jadi punya banyak produk, punya banyak jenis usaha. Supaya kemudian ketika ada satu yang kolaps, ada satu yang tidak bisa survive, yang lain masih jalan. Nah itu. Jadi kalau buat YouTube channel, saran saya tidak boleh buat satu, buat dua minimal. Jadi Pak, saya tuh sukanya ini Pak, satu jalan-jalan misalkan ya, yang Putri atau yang Putra, Pak saya sukanya touring Pak, bisa nggak podcastnya tentang touring? Bisa. Nah, jadi buat beberapa portofolio. Jadi tidak boleh satu portofolio. Kalau teman-teman lihat orang-orang sukses ya, teman-teman lihat Khairul Tanjung, lihat Raffi Ahmad, lihat yang lain-lain. Mereka itu selalu punya banyak portofolio bisnis. Nah, tetapi memang kita tidak bisa ikut portofolio mereka. Kenapa kita tidak bisa ikut portofolio mereka? Karena kemudian mereka sudah punya banyak modal, sudah punya banyak keuntungan. Sehingga mereka bisa invest ke berbagai macam lini bisnis yang mereka sukai. Tugasnya kita hari ini adalah memulai dengan modal yang kita punya, dengan portofolio yang bisa kita buat. Jadi tidak usah berpikir bahwa kita mau buat seperti mereka. Buat dulu portofolio-portofolio yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, jadi dengan efisien, dengan waktu yang kita punya, dengan uang yang kita punya. Jadi uangnya harus selalu diputar dulu. Kalau bisa keinginan kita untuk membeli sesuatu, untuk melakukan sesuatu yang mungkin kurang produktif itu dihindarkan, dikurangi. Jadi uangnya diputar. Nah, Mas Erlan, saran saya coba Mas Erlan pelajari ya, dilihat di Shopee itu Mas Erlan cari aja snack yang paling laku itu snack apa atau harganya berapa toh yang mereka jual sehingga paling paling laku. Mas Erlan cari tempat produksi yang bisa membuat produk sejenis yang mirip dengan harga yang lebih murah, dengan rasa yang mungkin bisa bersaing. Udah, itu tipsnya. Nah, jadi cari aja seperti itu, usahanya pasti ketemu. Jadi jangan sampai berpikir gini, Pak, saya udah cari Pak, nggak ketemu-ketemu. Nah, namanya kita mencari tidak mungkin sehari jadi, sehari ketemu. Perlu waktu dan harus konsisten, harus bersabar.
sabar, percaya pada proses. Tidak mungkin tiba-tiba hari ini mulai besok sukses, tidak mungkin. Nah, itu Mas Erlan. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Erlan. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dan menginspirasi sekali ya Pak Lalu. Ayo teman-teman yang lainnya silakan dimanfaatkan waktunya yang tersisa untuk bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Yuk. Yang tadi awal-awal datang ini sepertinya berminat ya Mas Ikhlasya, Mas Reno. Baik, Ibu, Ya, Pak, silakan. saya pertanyaan sederhana ini mengenai tantangan berbisnis online. Saya lebih pada kepercayaan konsumen. Ya, berdasarkan pengalaman, ya beberapa teman saya ketika saya ajak, ayo kita shopping online, tapi kebanyakan bilang, ya saya sudah tidak percaya lagi sama online karena ekspektasi tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang dipesan atau yang dibeli tidak sesuai dengan diinginkan. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi membuat mereka itu membawa bisnis online itu dia sudah tidak percaya untuk belanja online gitu. Jadi bagaimana kita sebagai pembisnis online untuk mengatasi kepercayaan konsumen dalam berbisnis online seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Nah, sekarang gini, teman-teman, satu kelas itu berapa mahasiswa? Ini saya kasih contoh ya. Satu kelas berapa mahasiswa? 30 ya rata-rata ya. Ya 30 ke atas lah. Seperti itu kan satu kelas. Teman satu kelas. Nah, sekarang kan yang jadi masalah tadi yang disampaikan bahwa bisnis online itu kan tadi bahwa kita lihat produknya kok bagus. Sampai yang datang kok nggak sesuai sama yang di iklan misalkan gitu ya. Akhirnya kan membuat orang tidak percaya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman belajar dari para penjual-penjual hebat, mereka itu tidak hanya dalam bentuk foto, tapi juga ada video. Nah, jadi video itu supaya kemudian kondisi real. Misalkan ya teman-teman buat produk ya, contoh tadi seperti keripik pisang. Teman-teman selain mengupload foto, upload juga videonya. Nah, sekarang gini, pertanyaan berikutnya, Pak. Saya sudah upload foto, sudah upload video. Tapi kan ini Pak, orang kalau membeli itu biasanya kan ada review Pak. Orang tuh lihat review-review pembeli terdahulu dulu. Kalau orang, kalau produk saya tidak pernah dibeli, ya kemungkinan orang tidak mau Pak beli produk saya karena belum ada pembelian-pembelian sebelumnya. Nah, ini pentingnya kita kemudian bekerja secara berkelompok. Teman-teman semua kalau satu kelas ini sepakat atau tidak usahlah satu kelas. Misalkan contoh ada 10 orang nih, komit Pak, kami 10 orang siap untuk memulai bisnis. Ya sudah 10 orang itu caranya sederhana. Teman-teman semua misalkan contoh ya 10 orang ini buat akun Shopee atau sudah punya ya. Saling membeli. Ini supaya apa? Saling membeli di awal tujuannya adalah membuat trust konsumen lain supaya mereka mau untuk membeli kepada produk kita. Jadi teman-teman kasih review ini contoh Mas eh, siapa tadi yang bertanya sebelumnya? Mas Erlan ya. Mas Erlan ini berbelanja nih di punya toko-toko temannya dulu. Supaya pertama tadi memunculkan review, rating bahwa misalkan ya contoh Mas Erlan kasih review nih. Terima kasih produknya sangat enak misalkan. Ah, saya rekomendasikan ke teman-teman yang lain deh. Ah, gitu misalkan ya dikasih review. Semakin banyak misalkan contohnya 10 orang ya. 10 orang itu saling beli aja dulu. Ini pertama supaya meningkatkan ratingnya, trustnya supaya meningkat. Saling beli dulu 10 orang itu. Ketika semua saling beli itu tidak harus kita membeli dalam bentuk uang ya. Tetapi karena tadi kita kerjakan teamwork, kerjasama. Teman-teman, ini saya belinya langsung melalui Shopee, tapi kan saya tidak bayar karena kan kita sudah sepakati, kita saling beli saja. Supaya nanti saya kasih review, nanti harapannya bahwa ada pembeli-pembeli dari luar yang benar-benar beli, bahwa mereka setelah melihat review-review dari kita, itu mereka kemudian memutuskan untuk membeli. Nah, jadi ada caranya. Nah, caranya seperti itu. Makanya tadi kalau ini teman-temannya semua satu kelas, dikerjasamakan saja. Yang penting tadi cari teman-teman yang mau untuk berbisnis. Karena kan kita tidak mungkin satu kelas ini semua
mau. Pasti ada sebagian yang tidak mau. Nah, jadi cari saja teman-teman yang mau buat kelompok, buat teamwork supaya saling support. Nah, saya Pak bisnisnya ini, saya bisnis ini, nggak apa-apa, saling melengkapi. Nah, dari situ kemudian teman-teman terbentuk kemudian tim-tim yang kemudian mau berbisnis. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman lihat ya, teman-teman lihat Hotman Paris ya. Hotman Paris itu kalau lihat partner bisnisnya mereka, itu kan banyak ya. Ada Dr. Richard, kemudian ada pengusaha-pengusaha konglo-konglo itu. Mereka pintar, mereka itu partner sebagai pebisnis. Jadi teman-teman yang kecil-kecil juga yang baru mulai itu harus bermitra, harus punya partner supaya saling mengisi, saling memberikan semangat. Supaya nanti ketika ada yang down, ayo bisa, ini saya ada produknya sudah terjual, teman-teman yang lain juga pasti bisa. Jadi saling mengisi. Jadi kalau kita tidak punya support system, teman-teman, ketika produknya tidak laku-laku, teman-teman pasti down. Oh, saya kayaknya tidak bakat berbisnis. Jadi harus punya support system. Siapa support systemnya? Adalah teman-teman terdekat. Nah, itu. Jadi usahakan seperti itu. Jadi kalau seperti itu, nanti teman-teman tidak takut untuk memulai. Oke, itu ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain. Nah, Mas Erlan kayaknya sudah punya partner bisnis ini ya, Mas Erlan ya. Mungkin saya Pak Oh izin iya. bertanya. Silakan. Oke, Mas. oke. Mungkin cuman simpel ya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi keberatan dan menutup transaksi? Misal contoh ya Pak, Ya, kita kan udah jualan Pak, udah berpenghasilan. Ya minimal untung lah Pak gitu. oke. Misal sampai di pertengahan jalan kan mungkin ada ya kayak gitu persaingan atau kerugian yang membuat kita rugi. Kan tidak mungkin lah Pak kita harus langsung udah aku stop aja jualan kayak gini kan. Bukan kayak gitu Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi itu Pak? Supaya kayak berpikirnya jangan sampai di situ aja gitu Pak. Itu Ya. aja Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Mas Teguh ya. Jadi Mas Teguh, nah ini juga salah satu pentingnya kuliah. Ini kalau mahasiswa-mahasiswa saya, itu saya kasih satu artikel. Ini teman-teman harus juga pelajari ya, supaya teman-teman punya paradigma berpikir sebagai seorang pebisnis. Ada satu artikel yang ditulis oleh Levitt tahun 1963, judulnya itu Marketing Myopia. Judul artikelnya itu Marketing Myopia. Marketing Myopia itu relevan dengan pertanyaannya Mas Teguh tadi. Kenapa dia relevan? Padahal ditulis sudah sangat lama sekali bahwa sebenarnya yang berubah itu adalah konsumen. Bisnis itu selalu memfollow perubahan konsumen. Contoh ya, teman-teman, kalau teman-teman lihat, industri-industri otomotif dunia hari ini itu merubah sistem produksi mereka. Dari menghasilkan kendaraan berbasis bahan bakar, mereka mulai kemudian merubah bisnis mereka, mulai menghasilkan kendaraan berbasis listrik. Kok mereka berubah? Kenapa mereka tidak tetap saja memproduksi kendaraan berbasis bahan bakar untuk terus dijual? Toh masih laku kok saat ini di pasaran. Karena mereka menyadari bahwa terjadinya perubahan perilaku konsumen. Yang itu tadi dijelaskan di dalam artikelnya Marketing Myopia yang ditulis oleh Levitt. Kenapa? Karena perubahan perilaku konsumen itu merupakan cikal bakal daripada perubahan bisnis. Jadi bisnis itu berubah dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, karena terjadinya perubahan perilaku konsumen. Apa yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen? Salah satunya adalah perubahan daripada kemajuan teknologi dan informasi. Jadi teman-teman kalau bisnisnya tadi, misalkan dia stagnan, tidak laku, kan tidak mungkin ditutup. Yang perlu teman-teman lakukan adalah menganalisa apa sebenarnya yang terjadi pada konsumen. Karena ketika kita menganalisa perubahan yang terjadi pada konsumen, disitulah letak kita tahu bahwa ada yang salah, ada yang keliru dari mungkin cara kita berbisnis. Contoh misalkan, oh ternyata konsumen itu tidak suka produknya yang varian rasanya cuma asin saja. Mereka itu bosan. Itu masalah bagi kita. Kita harus menghadirkan varian produk baru. Makanya teman-teman lihat dari waktu ke waktu,
kenapa toh HP itu ada selalu kemudian tipe terbaru. Padahal saya tuh belinya perasaan baru sebulan yang lalu ya Pak. Kok muncul lagi tipe terbaru? Karena tadi mereka sadar bahwa konsumen mudah bosan. Ketika konsumen mudah bosan, mereka pasti merubah perilaku mereka dengan mencari membeli produk yang baru. Tadi, ketika kita punya bisnis, jadi jangan sampai kita menjual satu produk. Kita harus menambah varian-varian produk baru. Itu sama seperti teman-teman beli Indomie. Indomie itu kan rasanya banyak. Ada rasa rendang, ada rasa soto, ada rasa kari, ada rasa-rasa yang lainnya. Kenapa mereka menciptakan banyak pilihan rasa supaya konsumen tidak mudah bosan? Kalau dia tidak suka rendang, dia beli yang soto. Tidak suka soto, beli yang kari ayam. Dan seterusnya. Itulah prinsipnya berbisnis. Jadi teman-teman, berbisnis itu adalah pemahaman yang baik terhadap perilaku konsumen. Ketika teman-teman memahami perilaku konsumen, maka teman-teman bisa menciptakan bisnis yang kemudian berhasil. Kembali ke Mas Teguh tadi. Jadi Mas Teguh tugasnya adalah menganalisa apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan bisnisnya. Bagaimana cara menganalisanya? Buka Shopee. Cari mana produk-produk yang kemudian saat ini itu menjadi tren di pasar. Nah, yang kemudian banyak dibeli. Kita pakai prinsip dalam berbisnis ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa Cina hari ini menjadi salah satu ekonomi yang terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonominya terbesar di dunia. Karena mereka pakai prinsip amati, tiru, modifikasi. Kenapa kemudian Amerika dia sampai kemudian bisa kalah dari Cina? Karena Amerika selalu membuat produk baru. Dia selalu berinovasi. Kan inovasinya itu rata-rata semua dari Amerika. Cina itu pakai prinsip ATM. Kalau saya tidak bisa buat produk baru, saya amati, tiru, modifikasi. Makanya kemudian muncul sekarang kendaraan-kendaraan listrik dari banyak dari brand-brand dari Cina. Karena dari mana cikal bakalnya? Dari Tesla, dari Eropa, dari Elon Musk. Tetapi dikembangkan. Jadi prinsip bisnis sama. Bahwa kalau kita tidak bisa menghadirkan satu produk yang sukses terjual di pasar, kita cari produk yang laku terjual, amati, tiru, modifikasi. Kita tawarkan produk sejenis yang harganya bersaing dari produk-produk yang sudah laku di pasaran. Jadi prinsipnya seperti itu, Mas Teguh. Siap, Pak. Sudah terjawab, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin Mbak Magdalena, mungkin yang Putri ini, silakan. Yuk silakan yang Putri. Iya, Ada yang yang tadi bertanya Putra enggak? semua ini. Yang Mm-mm. Putri jangan mau kalah. Iya, kemarin di kelas sepertinya ada yang bisnis itu. Iya, Putri, tanya-tanya. iya, Yuk, silakan sebelum waktunya habis nih. iya. Ayo, monggo silakan. Apa Mas Welfrado mau bertanya? Ya, Enggak, Bu. Enggak. Siapa Enggak, lagi? Mas Well, tanya ya kau. Udah semua pertanyaannya. Nanti mumpung Pak Lalu masih di sini, silakan 2 menit lagi ya Pak Lalu ya. ya. Silakan Mbak Liyung. Nah ini Artika Sari mau bertanya enggak? Mbak Maudina mungkin mau bertanya. Yuk silakan yuk. Lie mau bertanya, Lie. Ya jangan kalah nih sama yang cowok-cowok. Ya, ini kita tidak ada keterwakilan yang Putri ini. Mbak Maudina mau tanya nih silakan. Si Weldo. Ayo. Oke, nggak bertanyanya ya. Nanti di kelas jadi tanya saya nih jadinya ya. Oke Pak Lalu, terima kasih banyak Pak Lalu ya. Menarik sekali apa yang disampaikan kepada kita semua. Mahasiswa saya komunikasi bisnis, antusias juga untuk bertanya. Insya Allah semuanya ini akan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan kita semua yang belajar di sini, kita semua akan mendapat setidaknya ilmu baru bagaimana kita mau berbisnis ya.
Tidak hanya orang yang pintar masak yang bisa, tidak hanya orang yang pintar apa tadi Pak teknologi AI, namun semuanya bisa gitu ya. Tinggal teman-teman ini Gen Z untuk belajar teknologi informasi medsos yang saat ini ada itu sangat mudah sekali bagi kalian karena memang ini era kalian. Kalian lahir di era yang teknologi itu apa ya? Menjadi hal yang diperlukan, yang sangat diperlukan, yang vital untuk kalian berbisnis ya, memulai bisnis. Jadinya itu sangat mudah kalian. Beda dengan generasi yang sudah 50 tahun ke atas. Mereka susah loh untuk belajar. Mau sekedar YouTube-an, buka YouTube, buka email, mau apa, itu tidak selincah kalian. Kalian itu lincah dalam teknologi ya. Jadi mudah, itu kelebihan kalian ya. Silahkan dimanfaatkan, silahkan nanti kalian mencoba gitu ya. Semua eh, fashion kalian itu ada di mana, silakan kalian untuk mencoba karena tadi sudah diarahkan, tinggal kemauan ya Pak Lalu ya, tinggal kemauan dan berani mencoba. Karena saya ingat yang ada di IG-nya Pak Lalu, saya kan kadang baca ininya, yang di bio-nya itu. Ayo kita kejar mimpi kita, kalau tidak kita akan dipekerjakan orang untuk mencapai mimpi mereka gitu ya. Jadi silakan teman-teman mengejar mimpinya. Tadi kan seperti Atta Halilintar yang baru awal dulu juga kaku ya, akhirnya penghasilannya jadi miliaran. Siapapun itu dan juga banyak Pak Lalu juga sudah memulainya juga di YouTube itu dan penghasilan juga sudah punya penghasilan melalui YouTube-nya gitu ya. Lewat apapun keahlian teman-teman itu bisa dimanfaatkan untuk kita belajar berbisnis. Karena apa? Seperti yang kemarin itu saya dan Pak Lalu juga pernah hadir di acara yang dilakukan Kemenpora juga. Itu apa namanya? Anak muda di Indonesia lulusan S1 itu tidak semuanya nanti langsung keterima kerja. Jadi kita butuh kreativitas untuk kita melatih jiwa wirausaha kita agar kita setidaknya ketika belum mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, misalnya kita sudah bisa berbisnis dan itu hasilnya lebih besar, ya Pak ya Pak Lalu ya, daripada kita bekerja di satu instansi. Ketika kita bisa mau memulai usaha itu hasilnya lebih besar karena kita sendiri yang menentukan kita mau berpenghasilan berapa, gitu ya Pak Lalu ya. Baik, teman-teman semua, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, jangan lupa ngisi presensinya ya. Untuk mengisi presensi yang ada di link chat box-nya ya, diisi. Kemudian saya akan mengakhiri karena sudah 10.30 dan sudah azan juga. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Lalu Supardin atas sharing knowledge-nya kepada kami semua. Mudah-mudahan mahasiswa akan menjadi trigger buat mereka untuk mau mencoba, berani memulai bisnisnya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bu dan Bu Diana. Iya, saya akhiri webinar kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bernilai ibadah, barokah semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, Terima selamat. kasih semuanya ya, sukses selalu dan mulai untuk mencoba. Oke. Terima kasih Ya, Pak. ya, kita pamit. Mari Terima kita kasih, lihat Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Iya.